Om Swastiastu. Hari ini Titiang bersama penyuluh Bahasa Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kute, bersama dengan Dinas Arsip Kabupaten Badung, wenten di Geria Taman Mekarsari Arnawo di wilayah Kodonganan, wilayah Badung Selatan. Ampura, bahasa pengantarnya Titiang menggunakan bahasa Indonesia agar dapat dimengerti oleh banyak orang. Puniki salah satu naskah yang tersimpan di Geria Taman Mekarsari Arnawo di Kodonganan iki adalah agam-agaman pemangku pengilian-ilian upacara. Pemangku keberadaannya sangat penting sekali di masyarakat, dan terlebih agam-agaman pemangku, teks lontar agam-agaman pemangku ini menjadi referensi penting bagi pemandu upacara, pemandu upakara di setiap desa. Kita yang baca pembukaannya. Ong awi genamastu nama Sitiem. Semoga tidak ada halangan dan berhasil dengan baik. Iti tingkahing pemangku ngilenang saluwiring aci-aci ring bebanten. Ini adalah perihal pemangku apabila memimpin atau memandu upacara pada saat menghaturkan upakara Banten di dalam suatu upacara. Pinih rien para pemangku asile ring ajeng Widi Widana. Widi Widana itu berarti upakara yang dihaturkan dalam sebuah upacara. Asile ring ajeng berarti duduk bersila berhadapan dengan upakara yang diaturkan. Sane jago kapuputan, ngajengin dulang asiki, duduk bersila di depan upakara yang akan diaturkan, di depan sebuah dulang. Medaging payuk asiki dengan tempayan kecil atau payuk satu. Medaging toyo anyar, toyo kumkuman. Nah, ada juga sebuah tempayan yang berisi toyo anyar atau air bersih yang akan diasawa nanti pada saat upacara. Dan toyo atau air itu adalah air kumkuman. Air kumkuman itu adalah air harum-haruman, bisa dicampur dengan bunga dan lain sebagainya dalam proses tertentu. Kadangkala dicampur dengan asaban cendana atau rendaman cendana agar harum dipakai dalam piranti upacara. Bijo beras kuning, kemudian bijo beras kuning, bijo itu rendaman beras diwarna dengan kunyit biasanya dalam upacara tertentu ini dipakai, dan simbol-simbol ini merupakan simbol-simbol benih ketuhanan dan juga berasal dari kehidupan agraris masyarakat Bali, sehingga kehidupan agraris itu mutlak sangat perlu dimengerti oleh pemandu-pemandu upacara di Bali. Dan ide-ide upacara, kemudian dasar-dasar pelaksanaan upacara masyarakat Bali itu tidak terlepas dari dasar kehidupan masyarakat agraris Bali yang dahulu terwarisi hingga sekarang. Muang dupo, kemudian diisi dengan dupo. Dupo itu merupakan asap harum-haruman sebagai pengantar untuk, biasanya sebagai pengantar doa, kemudian penuur ide betara agar berkenan secara mitologis, secara kepercayaan, secara teologis. Dewa-dewa yang dipuja itu dengan 3 konsep tertinggi, Siwo, Sada Siwo, Parama Siwo, itu berkenan untuk turun dalam sebuah upacara, menyaksikan dan memberi berkah kepada masyarakat yang melaksanakan upacara itu. Utawi pasepan, dupo utawi pasepan. Nah, dupo atau pasepan ini sangat penting sekali seperti yang Tian jelaskan tadi, sebagai salah satunya pengantar doa atau penuurang ide betara agar beliau berkenan hadir ke dunia manusia ini. Nah, itu sebagai salah satu awal dalam melaksanakan sebuah upacara. Langkah-langkah berikutnya banyak sekali tertulis di sini mengenai upacara-upacara yang
akan dilaksanakan di sebuah ritual yang dipimpin oleh pemangku. Kemudian titiang langkar sedikit di halaman 12. Iti tingkahing muktiang caru. Ini adalah tata cara mengaturkan caru. Caru itu merupakan sebuah upacara yang diaturkan di SOR, di masyarakat Bali. SOR itu artinya di tingkat bawah. Karena secara kosmologis, Bali itu mempercayai selain alam dewa yang diundang dalam sebuah upacara, alam buta atau energi-energi alam itu juga diupacari dalam sebuah upacara untuk mendapat berkah dan melindungi umat manusia. Biasanya buta itu disimbolkan dengan sejenis kekuatan yang besar, raksasa yang mengganggu, kekuatan negatif yang personifikasinya biasanya berupa raksasa yang besar, kemudian mengganggu kehidupan manusia. Dan dalam upacara, kekuatan-kekuatan atau energi buta itu dinetralisir dengan upacara atau upacara caru yang diaturkan, sehingga bagaimanapun besar upacara atau kecil upacara itu, unsur caru ini sangat penting di Bali. Pratiwi astawa. Dalam caru ini di agama-agaman mangku pengilening upacara di dalam naskah ini, dalam muktiang caru atau mengaturkan banten caru itu menggunakan pratiwi astawa. Pratiwi itu artinya bumi atau tanah, astawa itu adalah doa. Pemaknaannya adalah secara ringkas atau secara umum dapat kita maknai ketika menghadirkan energi-energi alam itu menggunakan mantra pengantar adalah pratiwi astawa, doa yang dilantunkan atau dipujakan kepada ibu pertiwi atau dunia ini. Karena unsur akasa dan pertiwi itu dalam sebuah upacara itu sangat mutlak dalam pemujaan. Akasa yang mewakili anugerah dari para dewa, dan pertiwi itu mewakili dari simbol kehidupan di dunia. Energi-energi alam atau energi-energi kehidupan inilah yang dimaknai sebagai sebuah buddha atau energi alam ini yang apabila tidak dirawat atau dinetralisir atau diatur dengan baik, dia dapat merusak, mengganggu kehidupan manusia. Oleh sebab itu ada persepsi bahwa dari caru ini energi-energi ibu, energi-energi alam ini dinetralisir dan dimohonkan agar menjaga manusia. Pertanyaan yang timbul adalah mengapa yang dipuja pada saat itu adalah ibu? Karena ibu merupakan yang melahirkan seluruh kehidupan, dan dunia ini merupakan sumber kehidupan semua yang lahir di dunia, sehingga dunia ini sebagai simbol ibu dan akasa atau langit itu adalah sebagai simbol ayah. Kembali pada pengertian caru ini, yang dipuja adalah pertiwi astawa atau doa yang dilantunkan kepada ibu pertiwi atau dunia manusia ini. Mantra Ong Pertiwi Sri Srini Dewi, Catur Dewi, Mahawari, Catur Asrama, Batari, Siwambu Wahasidya Dewi. Nah, kebanyakan dalam Pertiwi Astawa ini memuja ibu pertiwi dengan unsur-unsur feminimnya atau unsur-unsur alam itu agar dapat memberi berkah kepada manusia, dan energi-energi alam yang timbul ini justru membantu kehidupan manusia. Demikian sedikit gambaran yang dapat baca dalam salah satu teks di Geria Taman Mekarsari Arnawa di wilayah Kedonganan ini. Terima kasih. Apabila banyak kesalahan baca atau kekurangan atau kesalahan penjelasan, Sitiang mohon maaf. Om Santi.